Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat siang semua. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Jadi pembawa WL tadi bersaksi bagaimana dia menghadapi hari-hari hidup yang bisa terjadi kepada siapa saja. Tetapi saya bersyukur bahwa ada firman Tuhan dalam dirinya yang menguatkan dia. Kita ini tentu sangat rentan, Bapak Ibu. Kita lemah. Bapak Ibu tentu kenal satu merek fried chicken, AW. Ada Kentucky, ada AW, ada di mana-mana. Pemilik AW ini bisnisnya banyak. Salah satunya bisnisnya seperti saya. Jadi saya belum pernah kenal dengan orangnya, tetapi dulu sekali sering berkomunikasi dengan stafnya dan kita saling bertukar belanja. Orangnya tidak terlalu tua, umurnya mungkin 1 atau 2 tahun di atas saya. Beberapa hari yang lalu di kantor, pagi masih sehat, siang masih sehat, masih mimpin meeting dan seterusnya, kena serangan jantung, tidak keburu bawa ke rumah sakit dan meninggal. Hidup begitu rentan. Kalau hidup yang begitu rentan itu, orang-orang yang tidak mengerti mengisinya, betapa menyesalnya dia pernah hidup di bumi ini. Seberapa banyak yang dikumpulkan di bumi ini dia tinggalkan. Apa yang dinikmati dari hari ke hari tidak pernah membuat orang puas. Makan sebanyak apapun, semewah apapun, semahal apapun, besoknya lapar lagi. Punya apapun, kesenangan apapun, besoknya sudah biasa saja. Manusia tidak pernah puas panjang, hanya beberapa saat saja. Yang hanya bisa memuaskan orang itu adalah firman Tuhan. Amin. Kenapa? Karena begitulah kita diciptakan. Begitulah Sang Karya Agung menciptakan manusia yang merupakan mahkota dari segala ciptaan. Sehingga hanya dialah kebutuhan kita sesungguhnya. Tetapi hal seperti ini tidak diketahui oleh banyak orang, khususnya orang-orang Kristen. Orang Kristen menganggap kekristenannya biasa-biasa saja. Padahal kekristenannya adalah harga yang sangat mahal. Sangat mahal. Mengikut Kristus ada tanggung jawab. Mengikut Kristus ada konsekuensi. Rasanya sebagian dari saudara sudah pernah bekerja atau masih bekerja. Ketika kita masuk ke dalam satu perusahaan, ada konsekuensi terhadap diri kita. Yang tadi mungkin ketika kita menganggur, kita suka-suka bangun. Ketika kita nganggur, kita suka-suka mau pergi dengan siapa, tinggal janji, oh ya besok kita ke Bandung, lusa kita ke Jogja, dan seterusnya, suka-suka. Tetapi ketika kita masuk ke dalam sebuah perusahaan, kita tidak bisa begitu. Kita terikat oleh aturan-aturan. Jam kantor 8.30 harus hadir. Kita dibebankan tugas yang harus selesai. Kita harus bekerja dengan baik. Kita harus pulang tepat waktu. Ada jam-jam cuti dan seterusnya. Dan ketika pimpinan meminta sesuatu dari kita untuk lembur dan mengerjakan banyak hal, kita harus mengikutinya. Di dalam dunia saja, di dalam perusahaan saja, yang kemungkinan ketika kontrak kita habis, atau kita diberhentikan, atau perusahaan mengalami masalah, kita harus berhenti. Di dalam perusahaan seperti itu saja, ketika kita masuk di dalamnya, ada tanggung jawab. Tetapi banyak orang Kristen tidak mengerti bahwa ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, yang adalah hidup dan matinya, dia menyembah Tuhan. Di dalam seluruh hidupnya, banyak orang Kristen menganggap tidak ada tanggung jawab. Banyak orang Kristen menganggap mengikut Tuhan itu bukan sesuatu yang ada konsekuensi. Karena
Orang-orang Kristen beranggapan Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu toleran, Tuhan akan mengampuni segala salah kita, dan Tuhan juga tidak menuntut banyak dari diri kita. Tahu nanti kalau kita beriman kepada Dia, kita percaya kepada Dia, kita akan masuk surga tanpa berpikir bahwa ketika dia menjadi milik Tuhan, seluruh hidupnya dia harus hambakan kepada Dia. Kalau kita bekerja di perusahaan, ketika kita masuk ke dalam perusahaan itu, kita direnggut oleh perusahaan itu selama jam kerja. Selama jam kerja, kita milik perusahaan itu. Pimpinan suka-suka memberikan tugas kepada kita dan kita wajib menjalankannya. Tetapi orang Kristen tidak menyadari ketika dia percaya kepada Tuhan, dia tidak menyadari bahwa seluruh hidupnya direnggut oleh Tuhan. Amin. Karena kita berpikir Tuhan baik kok. Masuk surga bukan karena perbuatan baik, masuk surga karena anugerah. Nggak dipikirkan konsekuensi. Tidak ada berpikir pagi-pagi kita harus berdoa. Tidak ada berpikir kita harus baca firman-Nya. Tidak ada berpikir bagaimana kita bersikap. Orang-orang Kristen tidak peduli kepada hal rohani. Orang Kristen tidak peduli kepada hal rohani. Kepada masa depan, orang-orang Kristen peduli sekali. Bagaimana saya harus bekerja dengan baik, bagaimana saya harus sekolah dengan baik, bagaimana saya harus menabung, bagaimana nanti tahun depan, bagaimana saya pengen punya motor, bagaimana saya pengen punya mobil, bagaimana saya pengen punya rumah, membina rumah tangga. Orang-orang Kristen hal seperti ini berpikir. Tetapi memikirkan hal rohani tidak. Banyak orang tidak berpikir hal rohani. Hal rohani menjadi sekunder, pilihan kedua. Kalau ada pilihan, dulu saya begitu Bapak Ibu, ke gereja atau liburan, saya pilih liburan. Mumpung nih kejepit, Sabtu libur, Jumat jalan, Minggu sore baru pulang, Senin kerja lagi. Kita lebih berpikir kerja. Gereja masih ada minggu depan, ya Pak Pendeta ya. Masih ada minggu depan. Banyak orang tidak berpikir tentang hal rohani, tetapi hal jasmani banyak orang berpikir. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menganggap Tuhan itu baik dan seterusnya, dan kita tidak begitu peduli kepada hal rohani, karena hal rohani tidak kelihatan. Hal rohani tidak kelihatan. Pagi ini saya ingin mengajak kita belajar apa yang Tuhan katakan kepada orang yang tidak peduli kepada hal rohani. Pagi ini kita akan belajar dari Tuhan apa yang firman Tuhan katakan kepada orang-orang yang katanya rohani tetapi tidak peduli kepada hal rohani. Masa bodoh. Kita lihat ujungnya. Apa yang Tuhan katakan. Sebelum saya masuk kepada apa yang Tuhan katakan terhadap hal rohani, saya ingin memberi definisi dulu. Apa itu hal rohani? Ke gereja, ikut ambil pelayanan gereja, memberi persembahan, mengabarkan kabar baik, berkhotbah dan seterusnya. Ya, itu bagian dari hal rohani. Tetapi pagi ini bukan itu yang saya ingin katakan. Saya ingin katakan yang lebih luas. Bukan sekedar itu mah minor sekali. Kita buka dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 8 sampai dengan 9. Saya akan bacakan. Demikianlah Paulus bersurat kepada jemaat di Filipi dan kepada kita pada siang hari ini. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar,
semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hal-hal rohani menyangkut hal seperti ini. Dalam seluruh hidup kita itu, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu masuk ke dalam gaya hidup kita. Masuk ke dalam gaya hidup kita. Bukan hanya sekedar ke gereja, bukan sekedar pelayanan, bukan sekedar memberi persembahan. Itu minor. Tetapi yang Paulus katakan ini, pikirkan, masukkan itu dalam pikiran kita, menjadi gaya hidup. Itulah hal-hal rohani. Sebagai pengikut Kristus, inilah konsekuensinya. Bila kita tidak memasukkan itu sebagai masuk ke dalam gaya hidup kita, apalagi kita bertolak belakang dari gaya hidup itu, maka beginilah yang Tuhan katakan kepada orang-orang itu. Ibrani pasal 12 ayat 16 sampai dengan 17. Ibrani pasal 12 ayat 16 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu rendah seperti Esau. Bapak Ibu, kalau nama kita disebut di dalam firman Tuhan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu rendah seperti Kim Leong. Aduh, ribuan tahun dibaca terus sama orang. Betapa sedihnya kita. Betapa sedihnya kita. Jangan sampai nama kita dicatat seperti ini dalam firman Tuhan. Jangan sampai nama kita dicatat untuk jangan diikuti, atau kita dianggap cabul, mempunyai nafsu yang rendah. Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Hak kesulungan bukan sembarangan, tetapi dianggap sepele oleh Esau. Ditukar oleh sepiring makanan, yang artinya ditukar ketika ada kebutuhan fisik yang sebenarnya dia bisa bertahan hanya untuk nafsunya saja dia makanan itu. Sesuatu yang begitu berharga, hak kesulungan sesuatu yang begitu berharga, ditukar oleh sesuatu yang tidak punya nilai. Tuhan tidak suka. Sebab kamu tahu bahwa kemudian setelah itu, firman Tuhan katakan, sebab kamu tahu setelah itu. Siapa tahu? Tentu orang-orang Yahudi tahu cerita ini. Ini cerita ribuan tahun sebelum Paulus menuliskan kepada jemaat Ibrani, kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang perjanjian lama. Mereka masih tahu cerita ini. Makanya sebab kamu tahu bahwa setelah kejadian itu, bahwa kemudian ketika Esau hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Bapak Ibu, Tuhan memang baik. Tuhan memang toleran. Tuhan memang tidak menuntut kebaikan kita supaya kita bisa masuk di dalam kekekalan bertemu dengan Tuhan Yesus. Memang tidak. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Keselamatan karena iman kita kepada Kristus. Tetapi ketika orang yang beriman kepada Kristus harus mengikuti nasihat yang Paulus tuliskan kepada jemaat di Filipi, pikirkanlah itu. Semua yang sedap didengar, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan, pikirkan itu. Jangan udah selamat memikirkan hal jasmani, tetapi hal rohani tidak. Oh, saya selamat bukan karena berbuat baik. Iya, betul. Karena manusia tidak ada yang baik dalam diri manusia. Firman Tuhan berkata seperti itu. Tidak ada yang baik dalam diri manusia. Yang baik hanya Dia saja.
hanya Dia saja. Tetapi ketika kebaikan di dalam Tuhan yang mengalir dalam diri kita, kita mengikuti Dia, kita pikirkan hal-hal rohani. Mengapa Tuhan memberi stempel kepada Esau dan berkata Esau cabul dan memiliki nafsu yang rendah? Dan firman Tuhan berfirman, jangan ada orang yang modelnya begitu. Jangan ada orang yang modelnya begitu. Kalau ada orang yang modelnya begitu, maka orang ini pasti ditolak di hadapan Tuhan. Walaupun dia meraung-raung, menangis, dia pasti ditolak. Tuhan memang Maha Pengampun. Tetapi ada saatnya ketika air bah datang, pintu batra tutup dan tidak ada satupun yang bisa membuka. Tuhan memang Maha Pengasih. Tetapi ada saatnya ketika pengantin 10 wanita yang bodoh, yang tidak bijaksana itu datang terlambat dan pintu tidak bisa dibuka. Tuhan hari ini baik pada kita, mengasihi kita, mencintai kita. Tadi pagi jam 4 saya bangun. Saya merenungkan betapa Tuhan sangat baik. Apa kebaikan Tuhan? Kita diciptakan seperti ini, manusia yang begitu hebat, begitu luar biasa ciptaan manusia. Beberapa waktu yang lalu saya berbicara kepada staf saya bilang, dia cerita tentang pembuluh darah. Dia bilang, ya Pak, pembuluh darah ini kan kita cukup olahraga, lalu menurut saya dia lancar. Saya bilang, tidak begitu ceritanya. Kalau pembuluh darah kamu mampet, itu tidak cukup seperti itu. Seperti Bapak saya bilang, pembuluh darah saya mampet, saya harus dibor. Pembuluh dibor. Kamu tahu apa pembuluh darah itu? Pembuluh darah di dalam tubuh manusia panjangnya 2 kali putaran bumi. Ngeri kan? Dia tidak pernah membaca artikel ini, lalu ya, bumi ini kan besar. Bumi ini diameternya itu sekitar 125.000 kilo. Untuk pembanding, Jakarta Surabaya itu 1000 kira-kira. 1000 kilo, Jakarta Surabaya. Jakarta Bandung itu 130 kilo kurang lebih. Darah yang ada di seluruh tubuh ini kalau diukur itu 2,5 kali panjangnya bumi. Mengagumkan kan? Setahu saya nggak percaya. Masa Pak? Kalau saya paling tingginya cuma 175, masa di dalam tubuh saya ada satu namanya pembuluh darah bisa kitarin bumi 2,5 kali? Yuk buka Google. Penasaran dia buka Google. Betul. 2,5 kali. Nanti pulang buka Google yang belum percaya. 2,5 kali. Bayangkan Tuhan menciptakan manusia yang seperti itu. Betapa manusia ini hebat sekali. Manusia salah, jatuh dalam dosa, hidupnya tidak terarah. Firman datang menjadi manusia, seperti manusia umumnya, mengambil rupa manusia. Dikatakan pada saat itu kemanusiaannya lebih rendah daripada malaikat. Pencipta lebih rendah daripada malaikat. Mengasihi kita agar kita berkumpul dengan Dia. Saya renungkan jam 4 pagi tadi, betapa Tuhan itu baik. Amin. Betapa Dia baik, mengasihi kita agar kita bisa berjumpa dengan Dia kembali. Orang-orang yang tidak peduli kepada hal rohani, satu hari pasti ditolak, walaupun dia meraung-raung, mencucurkan air mata. Karena Esau menjual hak kesulungannya hanya untuk sepiring makanan, Tuhan tidak suka kepada orang yang tidak peduli akan hak rohani. Dalam hal ini Tuhan tidak suka kepada orang yang tidak menghargai anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Tuhan tidak menghargai orang-orang yang tidak menghargai pemberiannya. Kira-kira 2 tahun yang lalu, istri saya beli sesuatu lalu dihadiahkan kepada seseorang. Mungkin seperti baju gitu, baju atau jaket atau apalah, pokoknya baju atau jaket buat perempuan. Kira-kira 3 bulan yang lalu
baju yang dikasih kepada seseorang ini dipakai oleh family orang tersebut. Sekarang kan zaman medsos ya, orang-orang suka tiap hari lihat IG, lihat status orang. Saya nggak suka lihat. Kenapa? Bukan saya nggak kepo Bapak Ibu, saya nggak ngerti. Saya juga tidak punya otak untuk pikirin yang begitu. Saya lebih baik tidur. Anak-anak muda sekarang kan tiap hari lihat IG, TikTok. Ya TikTok saya suka lihat juga. Tetapi YouTube ya gitu. Lalu istri saya lihat, ini kan baju atau apa itu yang saya kasih kepada orang itu. Istri saya nggak senang. Manusia saja Bapak Ibu memberikan sesuatu yang tentu kalau orang yang kita kasihi, kita pilih yang terbaik, lalu dikasih, orang itu kasih orang lain, dia nggak senang. Orang itu tidak menghargai pemberian istri saya, makanya barangnya dikasih orang lain. Tuhan memberikan keselamatan firman-Nya kepada kita. Kalau kita tidak menghargai firman-Nya, lalu hidup sembarangan, satu hari kita pasti menyesal dan ditolak. Pasti menyesal dan ditolak walaupun kita menangis. Pintu bahtera sudah ditutup. Pintu bahtera sudah ditutup. Tidak ada kesempatan walaupun kita meraung-raung. Sekarang saatnya kita mendapat kasih karunia dari Tuhan. Janji Dia, keselamatan bersama Kristus, beriman kepada Dia. Itu anugerah. Kita adalah anak-anak Allah. Kita tidak boleh hidup sembarangan. Sebagai pegawai perusahaan saja kita tidak bisa suka-suka Bapak Ibu. Suka masuk kita masuk, suka pulang kita pulang, suka kerja kita kerja, nggak suka kerja kita nggak kerja. Model begini masih minggu mati tendang. Kita mengikut Tuhan, percaya kepada Dia. Itu adalah seluruh hidup kita. Kita direnggut. Kita nggak boleh suka-suka. Ada konsekuensi. Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi, ada konsep, pikirkan semua itu yang baik, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang mulia. Pikirkan itu. Artinya gaya hidup kita harus seperti itu. Kalau kita seperti itu lalu kita bisa salah sebagai manusia di dunia ini, Tuhan maklumi memberikan darahnya untuk kita ditebus. Tetapi kalau kita tidak punya niat memikirkan hal seperti itu, Tuhan menganggap kamu nothing. Kamu tidak ada nilai di hadapan Tuhan. Walaupun kamu mahkota dari segala ciptaan, kamu tidak ada nilai. Kamu tidak berharga. Sehingga ketika keselamatan yang harusnya, hak kesulungan harusnya milik Esau, bukan milik Yakub. Tetapi ketika dia menganggap rendah kasih karunia yang Tuhan berikan, dia meraung-meraung pun, Ishak tidak bisa memberikan hak itu kepada dia. Itu menjadi contoh. Kita meraung bagaimana kalau kita tidak menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Satu saat kita akan ditolak. Anak-anak Allah harus bersikap sebagaimana mestinya. Orang yang bekerja di sebuah perusahaan harus bersikap sebagai mestinya dia bekerja di situ. Kalau dia pakai seragam, pakai nama, dia harus menghargai status dia. Kita lihat di bank Mandiri, Bank BCA, semua pakai seragam pada hari Senin sampai dengan Kamis. Dia tidak boleh ngomong kasar sama tamu, tidak boleh tidak bersikap, tidak boleh sembarangan memberikan data, tidak boleh jawab yang dia tidak mengerti. Kenapa? Karena dia menjaga toknya. Kita adalah anak-anak Allah. Kita harus menjaga wibawa itu, wibawa Allah. Kita harus menjaga itu. Kita harus hidup dalam hal-hal rohani. Harus berani berbeda dari kehidupan banyak orang yang adalah anak-anak dunia. Harus berani berbeda. Selain memiliki nafsu yang rendah, saya bisa simpulkan Esau adalah seorang yang hidupnya sembarangan. Hidupnya sembarangan. Dia tidak peduli akan hal rohani. Dia tidak peduli akan hal rohani. Itu bisa dilihat bagaimana ketika dia memilih istri. Bagaimana ketika dia memilih istri. Coba kita lihat Kejadian pasal 36 ayat 2. Kejadian 36 ayat 2.
Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni ada anak Elon orang Het dan Oholibama anak Ana anak Zibeon orang Hewi. Ia menikahi perempuan Kanaan. Kalau hanya perempuan masih mending nih. Perempuan Kanaan berarti jamak. Kejadian 26 ayat 3, Kejadian 26 ayat 34 sampai dengan 35. Kejadian 26 ayat 34 sampai dengan 35. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beri orang Het dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Istri-istrinya menimbulkan kepedihan hati bagi kedua orang tua. Esau tidak peduli orang lain sakit hati. Esau tidak peduli tata krama. Esau tidak peduli akan hal rohani, akan larangan-larangan daripada kakeknya, daripada bapaknya. Dia nggak peduli. Gua mau suka dia, gua ambil. Firman Tuhan tidak suka mereka umat pilihan Allah mengambil perempuan Kanaan. Nggak bisa. Mereka tinggal di Kanaan. Suka-suka. Pemuda, orang-orang tua, jangan sembarangan memilih mantu. Pemuda-pemuda, jangan sembarangan memilih pacar suami kamu. Jangan sembarangan. Jangan pilih orang Kanaan. Pilih yang seiman, yang seru, yang sefrekuensi. Karena ada hal rohani yang penting di dalam hidup ini, bukan hanya hal jasmani. Ada hal rohani yang penting. Itu yang paling penting. Hal jasmani, walaupun kamu punya banyak harta, yang kamu punya banyak usaha, sekalipun kamu punya bisnis yang begitu bagus, bisa-bisanya lu di kantor gek, jantung stop, bawa ke rumah sakit nggak keburu, pulang, selesai perjalanan hidup. Tidak bisa lagi meraung-raung, meminta ampun, dan saya mau hidup benar di hadapanmu. Tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Saatnya sekarang. Saatnya sekarang, di sisa hidup kita. Esau tidak peduli akan hal rohani. Masa bodoh. Karena ketidakpeduliannya, orang tuanya luka. Aduh, mantu saya. Kok hidupnya begini? Menyembah dewa, sembarangan, urakan. Aduh, sedih. Ishak sedih, Ribka sedih. Orang tua yang melahirkan dia terluka oleh mantu-mantu. Ini juga melukai hati Tuhan. Padahal, sebelum saya tutup, terakhir, padahal kakeknya Abraham itu memberikan teladan bagaimana memilih pasangan hidup buat bapaknya Ishak. Kita lihat Kejadian pasal 24. Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai dengan 4. Saya baca cepat saja. Saya mohon maaf, setelah firman Tuhan ini saya akan tinggal, Pak. Ya. Kejadian 24 ayat 1 sampai dengan 4. Adapun Abraham telah tua serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, Eliezer, lihat sepertinya. Katanya, baiklah, letakkanlah tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diami. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Kakeknya memberikan teladan yang keras. Ketika dia tua, ketika dia diberkati, ketika dia mengalami masa-masa jaya dalam hal ekonomi, Abraham memberikan teladan tidak boleh sembarangan memilih istri bagi anaknya, bagi Ishak.
Sampai dia harus memanggil orang kepercayaan dalam rumahnya. Bukan hanya berpesan, tetapi mengikat satu sumpah. Kalau dulu sumpah jangan main-main Bapak Ibu. Sumpah itu sesuatu yang sakral. Beda sama sekarang. Sumpah saya enggak, bohong. Saya kalau lihat orang sumpah demi, itu bohong, udah pasti bohong itu. Kamu pikir 2000 tahun yang lalu langsung disambar petir. Sumpah sekarang udah nggak kualitasnya turun, udah nggak ada kualitasnya. Nggak percaya saya. Orang yang bersumpah saya nggak percaya. Tapi kalau orang bilang, saya begitu, you boleh cek, saya jamin, saya nggak perlu bersumpah, kamu cek aja. Akses saya buka, itu saya percaya. Tetapi Abraham memanggil kepercayaannya untuk bersumpah. Eliezer tentu tidak berani sembarangan sumpah di hadapan Tuhan untuk mengambil mantunya bagi Ishak. Esau kan tahu urusan ini, karena bapaknya pasti cerita, mamanya pasti cerita. Ini kan keluarga. Tetapi Esau tidak peduli, masa bodoh itu hal rohani. Nggak penting, yang penting saya suka, saya jalani. Makanya firman Tuhan yang kita baca tadi, jangan seperti Esau. Jangan ada orang yang demikian. Jangan seperti Esau. Jangan ada orang yang demikian. Kesimpulannya Bapak Ibu. Kesimpulannya, Esau adalah cucu Abraham. Abraham adalah orang yang Abraham adalah bapak orang beriman bagi kita. Abraham adalah sahabat Allah. Esau adalah saudara kembar Yakub. Oke? Anak dari Ishak. Abraham, Ishak dan Yakub adalah tokoh besar bagi bangsa Israel dan tokoh besar bagi kita umat Kristen. Saya masih banyak mendengar hamba-hamba Tuhan berdoa ala Abraham, ala Ishak, ala Yakub sampai hari ini. Ribuan tahun yang lalu, 4000 tahun yang lalu masih seperti itu. Abraham, Ishak dan Yakub adalah tokoh penting agama Yahudi, agama Kristen, bahkan agama Islam. Mereka bertiga mempunyai hubungan yang intim dengan Allah, pencipta langit dan bumi, pemilik segala sesuatu. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Sedangkan Esau, di mana dia? Dia adalah keluarga inti. Dia adalah keluarga inti. Di mana Esau? Esau dipandang rendah oleh Tuhan. Esau tidak ada nilai. Abraham, Ishak dan Yakub orang yang bernilai sampai hari ini. Amin. Kalau kita mau bernilai Bapak Ibu, kalau kita mau dicatat di kerajaan Tuhan, di buku kehidupan, di kitab kehidupan, jangan tidak peduli kepada hal rohani. Jangan seperti Esau. Kalau kita tidak peduli kepada hal rohani dan hidup sembarangan, kita akan ditolak. Jangan sampai kita ditolak. Mumpung masih ada kesempatan. Mumpung masih ada kesempatan. Kita peduli yuk kepada hal rohani. Pikirkan hal yang manis didengar. Pikirkan hal yang patut dipuji. Pikirkan hal yang benar. Pikirkan hal yang baik, yang menimbulkan kebajikan. Jangan ada iri hati dalam kita. Jangan ada benci kepada kita. Jangan ada kecabulan dalam diri kita. Tetapi mari kita hidup di dalam budaya hal-hal rohani. Maka pastinya kita tidak pernah ditolak. Dan Tuhan Yesus selalu menantikan kita. Amin. Puji Tuhan. Saya undang kita